Kompak sikit lagi. Jalan-jalan ke Wonosari, jangan lupa membawa roti. Bapak ibu yang jawab salamku nanti, ku doakan segera berangkat umroh dan haji. Jalan-jalan ke rantau perapat, jangan lupa membawa obat. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salamku dengan kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terlambat tu deh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Kepling, Kepala Lingkungan. Hormat yang sama kita sampaikan teristimewa kepada para alimin ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat. Hormat yang sama kita sampaikan kepada segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat yang sama kita sampaikan kepada badan pengurus masjid kita, masjid yang kita cintai. Hormat yang sama kita sampaikan kepada qori dan sari tilawah kita tadi. Begitu juga hormat yang sama kita sampaikan kepada MC yang luar biasa. Kemudian yang saya hormat, saya muliakan seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah, serta generasi harapan bangsa dan agama, pemuda-pemudi Islam, anak-anak kita yang hari ini sangat antusias luar biasa menghadiri syiar agama. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hambanya Allah yang istiqomah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, serta melaksanakan sunnah-sunnah nabinya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan umumnya kepada kita semua hadirin wal hadirah yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di malam yang mulia ini
Tidak ada kata dan ucapan yang keluar dari lisan kita selain ucapan rasa syukur ke Ilahi Rabbi. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, generasi harapan bangsa dan agama, kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Ya Allah ya Tuhan. Amin lah Bu, amin. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Orang yang bersyukur rumah tangganya akan akur. Orang yang bersyukur bahagia di alam kubur. Orang yang bersyukur dijauhkan sifat takabur. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, oh Ustaz, apa yang mau kami syukuri Ustaz? Rumah enggak besar, kebun enggak lebar. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Berapa Bu? Dua. Kamu ibu-ibu rupanya kamu. Ibu-ibu kamu. Tapi alhamdulillah anak-anak kita aktif mereka. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, kata Rasul. Nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal farah. Yang pertama adalah nikmat sehat. Sehat nih orang ibu? Orang bapak sehat? Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Ini Pak Bu, kesehatan ini yang sangat penting banget. Kenapa aku bilang penting? Karena hari ini kita hadir di majelis ini dikarenakan kita sehat. Ada nggak orang yang nggak datang pada malam ini? Ada? Ada apa enggak? Ini bilang enggak, ini bilang ada. Ini bilang separuh Ustaz katanya. Ada, kenapa nggak datang? Mungkin bisa jadi sedang sakit. Makanya seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ia katakan wal afiyatu hiya a'la darajatir rizqi. Kesehatan itu adalah rezeki yang tingkatannya paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Contohnya ada orang yang kaya, kebunnya lebar, rumahnya mewah, segala sesuatu bisa dia beli, tapi dia sedang kena penyakit. Mana tandanya bahwasanya kesehatan itu sangat penting? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kesehatan itu akan terasa nilainya, harganya ketika kita sudah sakit. Betul? Betul. Orang di rumah sakit Pak pengen sehat. Betul? Mudah-mudahan, mana tahu ada di antara kita yang sakit, demam segala macam, atau keluarga kita sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Orang yang sakit, orang yang kaya, dia akan jual semua hartanya supaya bisa berobat ke luar negeri. Itu fakta Pak. Kadang-kadang kan sering kita dengar, loh kemana lele itu? Oh, udah pergi kemana? Ke Jakarta. Loh, tapi katanya keluar negeri. Iya, itu apa? Cuci darah. Ayo Bapak Ibu, ada yang pernah sini cuci darah? Mahal nggak kesehatan itu? Mahal. Kesehatan itu tidak bisa kita bandingkan dengan 100.000, 200.000, 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 1 triliun. Tidak bisa kita banding-bandingkan. Karena kesehatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Maka bersyukur kita kepada Allah dengan memanfaatkan kesehatan. Wasihataka qabla saqamika, kata Rasul. Ingat masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Tiba nanti masanya orang tuaku yang dimuliakan Allah. Allah akan uji kita dengan penyakit.
Allah akan uji kepala kita sakit, tangan kita sakit, kaki kita sakit, seluruh tubuh kita sakit. Maka ketika kita tidak bersyukur nikmat kesehatan ini, maka kita ketika sakit nanti akan menyesal. Ya Allah, dulu aku Engkau berikan sehat, aku tak beramal ibadah. Ya Allah, dulu aku Engkau berikan sehat, tak mau ke masjid, tak mau wirid, tak mau ke majlis taklim. Maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Allah katakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Jadi manusia itu kata Allah rugi apabila Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, dia tidak manfaatkan untuk amal ibadah. Yang kedua, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sempat. Banyak waktunya di malam yang mulia ini, sehat badannya, tapi tak datang dia ke majelis taklim ini. Dulu, zaman dulu, kalau ada acara di kampung-kampung Pak, ya Bu, maka panitia muda-mudi mengumumkan itu keliling kampung. Kaum muslimin muslimat, hadirilah beramai-ramai peringatan Isra wal Mi'raj nanti malam. Adapun penceramah mubaligh dari Ranto, contoh. Itu dulu. Zaman sekarang masih gitu? Enggak lagi. Ini kebiasaan sudah hilang. Ini seharusnya tetap kita lestarikan. Kenapa? Itu sama dengan dakwah. Tapi Ustadz sekarang udah modern Ustadz. Langsung aja dari HP. Atau langsung dari tua masjid itu diumumkan. Maka kita dengar, kita sehat, tak datang kita. Disinilah kita termasuk orang-orang yang merendahkan perkara agama. Dalam kitab Nasaihul Ibad, karangan Imam Nawawi Al-Bantani, kata Rasulullah, di antara orang-orang yang celaka yaitu orang yang memandang rendah dalam urusan agama. Melayat nggak mau datang, wirid nggak mau datang, kulhu nggak mau datang, Isra Mi'raj nggak mau datang, maulid nggak datang, jarkep datang. Betul? Makanya sorry ku sampaikan orang tuaku yang dimuliakan Allah, apalah bedanya menghadiri artis dengan menghadiri penceramah? Yang pertama, kalau menghadiri artis Bu, Ibu, jam 12 artisnya nyanyi, jam 5 subuh orang udah datang. Betul? Betul. Contoh baru-baru ini kita, pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan dalam rangka ulang tahun mengundang King Nasar. Tahu King Nasar? Siapa? Siapa? Enggak tahu kamu King Nasar? Yang agak-agak gemuk itu, yang agak ada bencong-bencong, yang enggak tahu kamu? King Nasar itu artis. Kalau artis yang datang, orang berbondong-bondong supaya dapat tempat berdiri, bukan duduk, berdiri. Dekat panggung tuh dia supaya nampaknya artis begini. Padahal artis tuh nyanyi jam 12. Betul? Betul? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, begitu naik si Nasar, masuk lagu pertama jam tengah 12. Ibu-ibu udah nungguin, udah heboh semua, udah rame padat sampai ke sana-sana. Hampir 5.000 orang yang nonton artis. Yang ditonton Nasar. Nyanyi si Nasar. Hai ya hai, hai ya hai, hai ya hai ho. Terereng, terereng, tururung tokot, tururung tokot, tururung tokot, tururung. Sejak jumpa dia, ibu-ibu di belakang. Orang tuh gitu, saking semangatnya nonton artis langsung. Nasar, Nasar. Tapi kalau ustadz yang datang nyala awak pun nggak mau. Awak pun jalan dibiarkan aja. Tapi kalau artis yang datang masih 500 meter di sana, dijegat dia sama apa nama ajudannya naik motor Pajero, dia kan di atas. Orang udah nyala, Nasar, Nasar. Ada nenek-nenek udah mau meninggal, Nasar.
Tapi kalau penceramah tak ada yang menggitukannya. Inilah tandanya iman kita masih lemah. Jangan kita begitu. Acara kebudayaan kita orang Jawa ada namanya tradisi tradisional jarkep, betul? Asal ada orang pesta kadang-kadang ada rezeki wagiman dibuatnya acara jarkep, betul? Pernah nonton jarkep? Punya jarkep? Jarkep apa? Harimau loncat. Orang kalau nonton jarkep tengok itu Pak, walaupun panas, walaupun hujan, nek wagino pakai payung, ting nang ning nong nong dong dong nang nong dong 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 nang nong dong. Semangat orang mendengarkan jarkep, padahal yang ditonton di situ adalah syaiton. Ustadz, apakah jarkepnya, apakah kuda kepangnya salah? Tidak salah. Kenapa? Itu adalah budaya kita orang Jawa. Yang salah itu adalah mengundang-undang hantu menghibur awak. Berarti kita lebih suka dihibur hantu. Ya Pak? Kita lebih suka dihibur oleh syaiton. Artinya apa? Jangan acara budaya lebih ramai kita dibandingkan acara keagamaan. Mudah-mudahan kita di Dusun Wonosari ini tetap semangat membuat acara tablik akbar, peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran 1 Muharram. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan. Wahai suami, dikasih Allah nikmat istri, apakah suami bersyukur? La ilaha illallah. Ada bini bapak enggak bersyukur bapak. Ada laki ibu datang. Dengarkan ya Bu. Tes sekali lagi. Wahai suami, dikasih Allah nikmat istri, apakah suami bersyukur? Ya Allah ya Tuhan. Enggak lah bapak Jang. Bu, sampai rumah ti jambak ya Bu. Apa Riko tadi? Riko tadi enggak ngomong Riko ya, enggak ngomong Riko. Wahai istri, dikasih Allah nikmat suami, apakah istri bersyukur? Ada ku tengok waktu diam, dia Allah. Wahai anak-anak, dikasih Allah nikmat orang tua, apakah anak-anak bersyukur? Ini paten. Wahai kedua orang tua, dikasih Allah nikmat anak-anak, apakah orang tua bersyukur? Alhamdulillah, orang tuaku yang dimuliakan Allah. Penting untuk kita sadari nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan harus nilainya uang, emas, intan, berlian, pangkat dan jabatan. Akan tetapi keluarga yang hari ini bersama kita itu adalah nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ayo anak-anak gadis, mana anak-anak gadis? Anak-anak gadis. Gak ada, kosong. Nah, anak-anak muda. Pernah nggak kita berfoto sama suami ibu, sama istri kita Pak, sama saudara-saudara kita? Pernah? Masuk Facebook, buat lagu. Harta yang paling berharga adalah Cos ya. Istana yang paling indah adalah keluarga. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Syukur kita punya suami, syukur kita punya istri, syukur kita punya anak, syukur kita punya tetangga. Kenapa? Karena itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semakin canggihnya zaman, kita sering mendengar berita di media sosial. Ada pula seorang ibu lahir anaknya, dibunuhnya anaknya mati. Betul? Tak bersyukur dia Pak Adit. Apa namanya bahasa kampungnya, bahasa Indonesianya? Apa namanya ya? Dicekiknya anaknya mati, dicekiknya. Enggak bersyukur dia punya anak. Banyak istri bunuh suami banyak. Suami bunuh istri banyak, orang tua bunuh anak banyak, anak bunuh orang tua, jangan tanya lagi. Loh kok bisa gitu Ustaz? Dikarenakan lemahnya iman. Kemudian tidak adanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih Allah berikan keluarga. Apalagi ini bentar lagi Ramadan. Pasti waktu yang kita tunggu-tunggu adalah kebersamaan bersama keluarga. Betul?
Sahur bersama, buka bersama adalah kebahagiaan dalam keluarga kita. Walaupun masakannya tidak mewah, yang penting nikmat, yang penting kumpul sama keluarga. Maka mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam. Mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita bersolawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawa bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, generasi harapan bangsa dan agama, salah satunya berhasilnya kita buat acara siar agama seperti ini adalah semakin dekat kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita sudah buat acara tapi tak bertambah keimanan kita, tak bertambah rasa cinta kita kepada Rasul. Seharusnya bertambah dong, betul? Kenapa membuat acara seperti ini banyak perjuangan, banyak pengorbanan? Dikorbankan waktu, dikorbankan materi. Macam mana supaya bisa kampung kita ini membuat acara semegah ini, acara seluar biasa ini. Kemudian tentunya harus kita ambil tujuan dalam acara kita ini adalah harus, ya Allah, semakin dekat aku kepadamu ya Allah, semakin cinta aku kepada Rasulmu ya Allah. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Jangan pernah lupakan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sering berzikir, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai 100 la ilaha illallah. Ada yang 200, ada yang 300 sampai 1000 bahkan. Akan tetapi terkadang tanpa kita sadari kita lupa bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada jaminan ketika kita bersolawat kepada Rasul. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali dalam sehari semalam, maka 30 hajat permintaannya Allah kabulkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkat solawatku ini ya Allah sembuhkan lakiku. Ya Allah, berkat solawatku ini ya Allah sembuhkan istriku. Ya Allah, berkat solawatku ini ya Allah sembuhkanlah ya Allah anak-anakku kalau memang sakit. Jangan pula yang sehatnya, ya Allah berkat salawatku mudah-mudahan suamiku sehat. Yang sehat kiannya waktu. Datang ibu-ibu salah kaji pula karena aku bilang ada kemuliaan salawat, salah amalkan dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah berkat salawatku ya Allah mudah-mudahan lakiku cepat mati. Ini kan salah amalkan. Memang dikabulkan Allah doa kita, tapi enggak juga doa yang seperti itu. Karena dalam Islam tidak boleh kita mendoakan keburukan kepada saudara kita. Tidak diajarkan doa keburukan. Enggak ada doa meminta bala, yang ada doa menolak bala. Betul? Oleh karena itu orang tuaku yang dimuliakan Allah, sering kusampaikan dalam ceramahku, ada 3 deking yang paling kuat di dunia ini sampai akhirat. Deking yang paling kuat bukan uang, bukan orang dalam, bukan dukun. Deking yang paling kuat yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita di dunia ini menuju akhirat, yang pertama adalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Oleh karena itu orang tuaku yang dimuliakan Allah,
Kata Allah, kita ini pasti diuji oleh Allah semuanya. Tidak ada kita yang tidak diuji oleh Allah. Betul. Yang kaya diuji Allah dengan kekayaannya. Mau nggak dia bersedekah? Mau nggak dia berinfak? Mau nggak dia berwakaf? Yang miskin Allah uji dengan kemiskinannya. Mau nggak dia beramal ibadah? Yang berilmu diuji Allah dengan ilmunya, diamalkannya enggak. Seorang pejabat diuji dengan jabatannya, adil enggak, amanah enggak. Seorang suami diuji dengan anak dan istrinya. Seorang istri diuji dengan suami dan anak-anaknya. Seorang tetangga diuji dengan tetangganya. Hidup ini adalah ujian. Oleh karena itu, ketika kita sedang diuji oleh Allah, ya Bu, jangan pernah ceritakan aib hidup kita kepada orang lain. Kata Imam Syafi'i, manusia yang baik itu, manusia yang hebat itu adalah yang mampu merondokkan kesusahannya sehingga orang mengira dia orang yang senang. Akhirul zaman, kalau kita lihat perkembangan di media sosial, kalau dulu aib itu diumbar orang dari kedai ke kedai, sekarang adalah melewati jari. Inilah media sosial. Bukan mengajari burung terbang di awan, bukan mengajari pemain bola menipak bola, bukan mengajari tukang sampan mendayung sampan, tapi kita di sini hanya saling ingat mengingatkan. Mohon maaf ya Bu, Ibu, Ibu, kalau banyak masalah dalam kehidupan kita, terkhususnya adalah masalah pribadi, masalah rumah tangga, nggak usah ceritakan ke sama orang, apalagi media sosial. Kadang-kadang orang buat status di Facebook, lakiku udah 4 hari nggak pulang. Ngapain dibilang-bilang laki awak nggak pulang? Lakiku kejam kali, lakiku segala macam, lakiku nggak kerja, lakiku pengangguran, segala macam. Aturannya orang nggak tahu aib kita, maka menjadi tahu. Betul, betul. Maka itu harus kita rondokkan. Bu, Ibu, apanya cita-cita ibu setelah menikah? Jawab. Apa cita-cita ibu setelah menikah? Jawab. Apa cita-cita ibu setelah menikah? Jawab. Apa Bu? Supaya punya anak? Ya. Apa cita-cita ibu setelah menikah? Kalau dulu kita masih sekolah ditanya guru, anak-anak apa cita-citanya? Maka apanya kamu? Bun lagi siapa? Bun lagi siapa baca cakap sambung orang nih jangan. Ayo, siapa yang bercita-cita jadi polisi? Yang bercita-cita jadi dokter? Dokter apa nak? Memang kalau aku tengok-tengok dari muka si Yuni ini, si Yuni namanya ini kan? Apa siapa? Si Nurli Manda. Memang cocok dia jadi dokter ini. Mudah-mudahan anak kita ini jadi dokter. Amin. Ya nak, kalau nanti si Yuni jadi dokter, Yuni nama muda? Hah? Sisila. Nah, Sisila jadi dokter nanti, niatkanlah kalau orang kampung nih berobat gratis ya. Gratis ya. Nah, kalau nggak mau bayar orang tuh suntik mati aja ya. Yang pula begitu, mentang-mentang orang kampung kita kadang-kadang mau enak-enak kita, ya mudah-mudahan jadi dokter. Yang mau jadi tentara, main-main, agak lain ku tengok ini. Cocok nggak jadi tentara ini? Mudah-mudahan si Saryadi ini jadi tentara. Amin. Siapa nama? Simulkan. Balkis. Nah, mudah-mudahan jadi tentara ya. Kalau jadi tentara jangan kau tembak orang kampung nih ya. Siapa yang bercita-cita jadi YouTuber? Tahu kamu YouTuber apa? Anak yang baju putih ini dari tadi gini-gini aja dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan siapa yang bercita-cita jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi ustad. Masya Allah, muratul kau jadi ustad ya kepinginnya memang. Mudah-mudahan. Jadi aku bilang sama kamu nak jadi ustad yang enakan memang. Apalagi cocok yang enakan jadi ustad. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah anak-anak kita jadi ustad. Amin ya rabbal alamin. Nah, artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Cita-cita seorang istri itu setelah menikah adalah satu, yaitu masuk ke dalam surga. Betul? Betul. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah?
jalan pintas yang paling cepat bagi seorang istri masuk surga hanyalah melalui baktinya kepada suaminya. Solat enggak cukup, ngaji ibu enggak cukup, tahajud ibu enggak cukup apabila ibu memang betul-betul durhaka kepada suami ibu. Begitu juga kita sebagai seorang suami. Pak, kita rajin solat ke masjid, rajin pak, tapi kita zolim kepada keluarga, maka tak ada tempat bagi kita di surga. Ibu, ibu, ya bu, jadi bu, dalam rumah tangga ini biasa bu, kadang-kadang suami kita marah. Maka jadilah istri yang sabar. Istri yang sabar akan bisa dirahasiakan aib tak tersebar. Itu pasti. Walaupun ibu dimaki-maki suami, ibu diam. Ditampar, ibu diam. Dia apa-apain, ibu diam. Diam aja ibu. Sakit kali kurasa Ustaz, diam, tahankan. Nggak usah melawan, kita jadi istri ini biarkan aja. Mau dipukul, mau dipijak, mau dibanting, terserahlah. Ya bu. Nggak mau ibu ya? Oh jadi gini. Kalau ibu melawan, ibu durhaka. Maka macam mana cara mengatasinya? Ku kasih amalan sama ibu. Bangun ibu jam 4 subuh. Udah. Jam 4 subuh bangun ibu. Ada jam di rumah? Masih ada baterainya itu? Masih ada kan? Bangun ibu jam 4 subuh. Kenapa jam 4 Ustadz? Supaya subuh kita nggak lewat. Ambil air wudhu. Cak, 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 cak. Cak, 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 cak. Ada sejadah? Ada, pasang seret, udah. Pasang niat usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku solat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Baca Al-Fatihah, baca surah, entah surah apa lah ibu, mau surah Yasin, mau Ar-Rahman, Al-Mulk, terserah ibu lah. Mana pula tahu-tahu aku itu kan gitu. Apa yang hafal ibu aja udah, jangan paksakan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdoa ibu kepada Allah, baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian ibu berdoa kepada Allah. Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kau kepada aku wahai hambaku, maka akan aku kabulkan. Minta kepada Allah. Menangis ibu, mencucurkan air mata. Kalau menangis itu bu, dianjurkan kita berdoa, dianjurkan kita menangis supaya kita betul-betul khusyuk berharap kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, di malam yang mulia ini ya Allah, ada permintaanku ya Allah. Sudah 10 tahun aku berumah tangga sama ayah Sianto. Ya Allah, sudah berumah tangga aku sama ayah Siani. Aku sering dipukul, dibanting, dipijak, ditampar, dipikok. Ya Allah ya Tuhanku, hamba mohon ya Allah tolong rubah suami hamba. Kalau nggak bisa suami hamba berubah ya Allah, tolong hamba ya Allah, cabutkan nyawanya ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Meninggal laki ibu. Besok di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si Paiman, tutup usia 25 tahun, dikebumikan habis maghrib. Artinya apa orang tua yang dimuliakan Allah? Hati-hati kita menjadi suami. Doa istri yang terjolimi, doa istri yang tersakiti, doa istri yang diselingkuhi, itu makbul. Tidak perlu ibu merepet, tidak perlu capek ibu, kurus kering ibu merepet. Pagi merepet, ngono riko ya, ngono riko, ngono. Nggak mempan sama kami bu. Capek kita bu, kurus kita bu, kurus, merepet terus, ngomel terus sama laki, capek. Apa amalannya Ustadz? Berdoa, tapi jangan doa yang tadi bu, itu terlalu sadis. Doanya yang bagus. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa suami hamba ya Allah. Tolong rubahlah hatinya ya Allah, lembutkanlah ya Allah hatinya ya Allah, tanamkan rasa cinta kepadanya ya Allah. Maka yang biasa suami ibu marah-marah, berubah dia. Yang biasa kasar, nasib, biasa seperti itu, ini menjadi lembut. Yang biasa suami ini tukang banting, kadang-kadang sakit hati kita ya bu. Sering kadang suami ini kasar ya bu. Jujur ibu, kasar nggak suami ibu? Enggak. Alhamdulillah, berarti satu amalan sudah diamalkan. Bisa merahasiakan
aib rumah tangga. Kadang aku ceramah, kasar nggak suami ibu? Kasar. Berarti mereka nggak bisa mengamalkan yang ini tadi. Di sini alhamdulillah lembut-lembut suami. Akan berubah kita ketika kita sudah doakan. Biasa dia pulang marah-marah, ini dia pulang dengan senyuman sambil nyanyi dia. Ao sona o pyare ke kehani. Iketelergi kefani. Nama bininya Pani. Pani. La 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 la. Berubah. Artinya apa, Bu? Amalkanlah doa, Bu. Kurangi merepet, kurangi ngomel, banyakkan berdoa. Kenapa? Karena kita kepingin masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena masalah dalam rumah tangga nggak akan bisa kita hindari, harus kita hadapi. Rusaknya rumah tangga itu terkadang bukan karena ekonomi yang sulit, akan tapi akhirut zaman ini rusaknya rumah tangga dikarenakan HP, Bu, HP. Kadang-kadang pulang lakinya manen, pulang lakinya dodos. Assalamualaikum, nggak dijawab bininya. Assalamualaikum, nggak juga dijawab. Assalamualaikum, nggak dijawab. Rupanya ditengoknya nggak dikunci, terbuka dia. Ditengoknya bini akhir zaman sekarang, udah di situ dia seteran langsung joget TikTok. Ya Allah, dipasangnya HP. Janganlah engkau jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Maka wajar ini bininya dibantingnya. Wajar. Kenapa? Karena tidak menyambut suaminya dengan sambutan yang indah. Ya Bu, makanya ini kata Sari, Bu, kalau bisa suami kita pulang manen, sambutlah. Baju yang bagus, wangi bikin Ibu. 4 botol bikin parfum Ibu, siramkan dari atas. Kayak mandi mayat bikin, mandi jenazah bikin. Ke kanan luan, semprot kiri, semprot tengah, semprot semuanya. Kalau bisa Ibu menyambut suami pakai apa? Tola al-badru alaina. Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Taka-taka pum pum, taka-taka pum pum, taka-taka pum pum. Biar semangat Ibu. Ini pula kadang-kadang pula ngawak di situ lagi bini awak nggak mau menyambut kita, nggak mau senyum, membencut aja, membabut aja. Udah pulang rekoh, ya Allah. Sambutlah dengan sambutan yang indah. Insya Allah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumah kita akan menjadi surga kita. Kita pun begitu Pak, sebagai suami ini Pak, menjadi seorang suami jauh lebih berat dibandingkan menjadi seorang istri. Kenapa? Setiap apa yang ada dalam diri kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Kata Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Pemimpin beda dengan pimpinan. Jangan mentang kita seorang suami suka-suka kita memerintah. Suami itu adalah kodratnya adalah mendinding pula gue bilang. Apa yang mau dididik? Membimbing, mengayomi, mengarahkan, menasehati. Bukan hanya sekedar memerintah, dek masak. Bukan sekedar itu. Rasul tak begitu. Rasul yang mencuci baju sendiri. Bukan berarti ku bilang karena ini besok ibu suruh bang. Kau dengarkan bang ceramah Ustaz tadi malam. Bukan aku harus nyuci ya bang, kalau abang nyuci bang, kata Ustaz kan Rasul nyuci sendiri. Jangan gitu Bu, pikirkan laki awak kerja. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Kita pun sebagai suami ini tidaklah turun harga diri kita sebagai suami kalau kita membantu pekerjaan istri. Jadi istri ini capek loh Pak, capek kali jadi istri ini. Mulai bangun subuh, masak, nyapu halaman, nyuci piring, nyuci pakaian. Makanya gaji yang paling besar adalah gaji seorang istri. Apa gajinya? Bukan 5 juta, bukan 6 juta, bukan 10 juta, bukan 100 juta. Akan tetapi gaji seorang istri yang solihah adalah surga. Ya Bu? Ya Bu? Jadi kalau ada orang merendahkan kita, wih kamu nggak kerja ya? Aku kerja loh sebagai pegawai. Ya Allah, sombongnya. Ada kadang gitu Bu. Ibu sabarkan aja. Padahal pekerjaan ibu di rumah, sabar ibu nyapu, sabar ibu nyuci, sabar ibu masak. Bu, ini Bu gajinya adalah surga. Tapi sabar.
Jangan marah-marah. Ini kadang-kadang sambil masak pun banting apa? Banting sendok, banting periuk, semua mau dibantingnya. Terakhir lakinya pun dibantingnya. Nah, orang tua yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Artinya, kalau macam mana caranya supaya kita bisa membuat istri kita bahagia, khususnya yang muda-muda. Kalau istri kita masak, kita ngepel. Ada laki-laki sini yang mau ngepel? Ada nggak suami sini yang mau ngepel? Ya, contohnya suami kita, istri kita nyuci, kita nanti yang jemur. Ada sini suami yang mau jemur. Kalau dibilang orang kita suami takut istri, biarkan aja. Ada kadang orang bilangnya sitir kiri, nggak apa-apa menjadi sitir kiri. Lebih baik menjadi sitir kiri daripada menjadi knalpot. Kenapa aku bilang begitu? Kalau sitir kiri dia masih dia mengendalikannya. Kalau jadi knalpot dia pembuangan. Artinya jangan malu kita membantu istri kita ngepel, gosok, nyuci piring, nyuci pakaian, jemurkan, nggak apa-apa. Kenapa? Itu semua amalan yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah backing yang paling kuat adalah solawat. Yang saya sampaikan tadi luar biasa faedah daripada solawat. Maka kita ada keinginan pengen umroh, pengen haji, pengen bangun rumah, maka perbanyak solawat, insya Allah Allah kabulkan. Yang ketiga yang paling kuat adalah doa kedua orang tua. Ayo anak-anak Ustadz, kalau mau sukses, khususnya anak-anak kami yang dimuliakan Allah, sukses itu tidak cukup dengan adanya titel. Anak-anak kami pemuda-pemudi Islam yang mendengarkan ceramah kita ini, ingatlah bahwasanya kesuksesan yang kita damba-dambakan tidak cukup dengan pendidikan yang besar. S1, S2, S3 ini nggak cukup. Tapi bakti kita kepada orang tua kita, kalau mampu kita mengamalkannya, insya Allah orang yang memuliakan orang tuanya, maka Allah akan muliakan hidupnya. Ayo anak-anak Ustadz, kalau disuruh sama kita suruh ke kedai, kita mau ya? Ayun, pergi belikan mama telur lah Yun. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Wih, mama pun sibuk kali loh. Jangan kayak gitu ya nak. Kalau disuruh mama Ayun belikan kenapa mama Indomie? Iya ya mak. Coba, ya kita tes ya. Ayun, kita tes dulu. Ayun, macam mana orang ini? Sakit kepalaku ya. Ayo kita tes, ku bilang Ayun. Ayun, ini ecek-eceknya aku mamanya. Ayun, ya Allah, wuh, katanya. Ayun, iya mak. Ayun, iya mak. Ya Allah, udah sakit sesak napas, udah moncot. Orang tua yang dibilang Allah. Apa yang dipanggil orang tua kita panggillah dengan panggilan yang menyenangkan hati orang tua. Anak zaman sekarang kalau dipanggil, oh adi apa? Macam orang lain awak dibikin sebagai orang tua ini. Odi apa? Ya Allah ya Tuhanku. Akhlak itu harus kita kedepankan sebagai anak ya nak. Kalau dipanggil ayah kita Odi apa ya? Apa pak? Kalau panggil mama Oni apa mak? Gitu. Pakai tutur kita ya nak ya. Pakai tutur. Senangkanlah orang tuamu. Orang tua tidak hanya meminta sebatas uangmu, tidak meminta tenagamu, tapi yang diminta oleh orang tua adalah hatimu, kasih sayangmu kepadanya. Jangan sampai engkau lukai hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini juga menjadi ikhtibar kepada kita. Walaupun kita sudah mungkin berumur, tapi kita adalah hakikatnya seorang anak terhadap orang tua kita. Kita orang tua terhadap anak-anak kita. Kalau memang masih hidup orang tua kita hari ini, mohonlah restunya, minta maaflah kepada dia, karena ketika kita meninggal dunia nanti, salah satu yang memberatkan kita di alam kubur adalah dosa kita kepada kedua orang tua kita. Maafkan kesalahan mereka, karena tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya. Semua orang tua kepingin anaknya berhasil, kecuali orang-orang tua yang zalim terhadap anak-anaknya. Itulah orang tua yang melakukan tindakan asusila, yang melakukan perbuatan buruk kepada anak-anak. Mudah-mudahan kita jauh daripada itu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih separuh Bu, ini baru awal. Masih tahan Ibu dengarkan ceramah? Sekitar 4 jam lagi masih tahan? Betul? Enggak bohong? Betul ya. Siapa yang pulang sebelum Ustadz siap ceramah,
kudoakan dia nggak bisa tidur 7 hari 7 malam. Rasakanlah itu. Karena kadang-kadang Pak yang sakitan jadi ustadz ini, apalagi ustadznya nggak lucu, jamaah berpulangan satu-satu, jalan potong pula orang tuh satu-satu sambil ngoceh, ya nggak enak ustadznya loh, juga jelas panitia yang undang, tak siapa pun yang diundangnya, heran aku loh. Pasti kayak gitu. Hati-hati ya, siapa yang pulang sebelum saya selesai ceramah, saya doakan dia tak bisa tidur 7 hari 7 malam, matanya pun tak bisa ditutup, dibuka aja gini ya. Datang suaminya, oh dek, kau kenapanya dek? Kau kenapanya dek? Kau kenapanya kau dek? Buka aja matanya. Dijawab, ini bang aku kena semalam loh bang, aku kata ustadz itu kan gini bang, kalau aku belum ustadz sebelum siap ceramah nggak boleh pulang loh bang. Tapi aku pulang loh bang, tapi kan alasanku bang bukan mau meninggalkan ceramah, kan pada saat itu bang memang perutku sakit. Jadi aku mau kayak mana bang, nggak mungkin aku nggak pulang, nggak mungkin aku terberak di pengajian bang. Kan gitu. Maka insya Allah kalau memang niatnya seperti itu, silahkan pulang. Teringat enggak air panas ya? Wadah ya, susu pula dikasih orang ini aku. Kalau udah susu aku dikasih, menambah pula lah kajiannya. Tapi mudah-mudahan memang tahan lah kita. Enggak usah pala sanksi ibu. Aku pun setahan apalah ceramah aku. Bukan enggak capek bercakap-cakap loh. Kalau bisa gantian kita kenapa? Kebanyakan kadang ustadz ini bohong ini. Siapa yang tahan 4 jam lagi padahal dia pun tak tahan itu. Alasannya aja itu menyetel-nyetel jamaah. Apakah jamaah ini semangat atau enggak? Jadi enggak usah pernah takut ibu. Enggak mungkin aja aku ceramah sampai 4 jam. Mati di tempat lah aku itu. Betul? Nah, jadi minumlah aku dulu baru masuk kita ke kajian khusus kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi prinsipku ceramah Pak, aku nggak pernah harus diundang 2 kali. Ada kadang gitu kan dicepat-cepatkan, nah biar diundang 2 kali. Aku tak begitu, ku habiskan semuanya apa yang mau ku bilangi. Nggak pernah ku tahan-tahan itu Pak. Sekali ini pun diundang jadinya itu. Tapi biasanya aku jarang diundang sekali. Biasanya paling banyak itu 2 kali 3 kali. Bukan berarti aku minta undang lagi. Kalau memang mau diundang, undang aja. Nggak usah segan-segan. Aku kalau ceramah tak pala ku pikir-pikirkan berapa yang dikasih orang tuh. Enggak ku pikir-pikirkan amplopnya itu. Karena panitia aja mikirkan itu. Bukan aku memikirkan itu, kurang kerjaan aku. Jadi ustadz-ustadz ini bukan gila-gila amplop. Cuma kadang-kadang panitia pun berpikir lah kan gitu. Ini kadang-kadang banyak begitu. Wih ustadz kok menerima amplop. Sedangkan biduan yang 4 lagu jadi 4 lagu. Berjuta-juta dikasih, apakah ustadz minta berjuta-juta? Tidak. Artinya apa? Begitulah cara kita melihat pengorbanan seorang ustadz, pengorbanan seorang ulama bukan hanya dinilai dari rupiahnya, akan tetapi kesiapan mereka memuliakannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nasution. Saya tinggal di Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Umur saya 29 tahun, alhamdulillah sudah memiliki 2 orang anak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah, pertemuan yang mendatangkan kasih sayang dari Allah, cinta dari Rasulullah, pertemuan yang menambah rezeki kita, rezeki halal dan thayyibah, sehingga kita bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam yang mulia ini kita kembali memperingati peristiwa yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sangat istimewa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum sudah kita sering mendengarkan kisah tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada kesempatan yang mulia ini kita lebih menekankan apa sebenarnya yang dapat kita ambil, hikmah apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, awal perjalanan Isra wal Mi'raj itu dikarenakan pada tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni, tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul bersedih? Dikarenakan tahun itu meninggal 2 orang yang ia cintai keluarganya. Yang pertama pamannya Abu Thalib, yang kedua adalah istrinya Khadijah. Kenapa Rasul meneteskan air mata, menangis bersedih? Karena Abu Thalib ini Pak, ini adalah paman pembela. Kemana-mana Rasulullah tetap dibela oleh Abu Thalib.
Apa kaji yang dapat kita ambil? Kita yang bersaudara di kampung ini harus saling tolong menolong. Jangan sampai kita yang berkeluarga tapi kita pecah dikarenakan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di antara kita itu hal yang wajar, bahkan di para ulama pun berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat, Pak. Ada yang membolehkan maulid Nabi, ada yang tak membolehkan maulid Nabi. Kenapa? Karena masing-masing dengan pendapatnya. Ada yang mewajibkan kunut, ada yang tidak mewajibkan kunut. Imam Syafi'i solat subuh wajib kunut, tinggal kunutnya maka dia wajib sujud sahwi. Kalau Imam Malik tak wajib kunut. Artinya apa, orang tuaku yang dimuliakan Allah? Di kalangan para ulama pun terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat, apalagi di antara kita manusia biasa. Akan tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat, jangan sampai itu menjadikan perpecah belahan. Jadilah kita umat yang bersatu. Jangan saling pecah belah, jangan saling menyakiti, jangan saling menjatuhkan, tak boleh. Abu Thalib ini walaupun wafatnya tak mendapat hidayah yang berupa Islam, tapi dia ada jaminan dibebaskan siksa di saat hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang tuaku yang dimuliakan Allah, saling bantulah kita, apalagi kita keluarga. Kita bersedekah, utamakan sedekah kepada keluarga daripada orang yang jauh. Kadang-kadang dalam kehidupan ini saudara yang miskin tak dianggap, saudara yang kaya dianggap. Ibuku, kalau datang orang ke rumah kita, Bu, apalagi saudara kita, ya Allah, mau dia miskin, mau dia kaya, muliakan. Jangan beda-bedakan ya, Bu. Kadang-kadang ada begitu, mentang-mentang pemiliknya kaya, datang naik Pajero, disambung, pakai baju rapi, masak daging, pakai pisang, pakai jeruk segala macam, ada jusnya segala macam. Tapi kalau datang yang miskin, kadang-kadang nyuruh masuk pun enggak mau. Udah masuk bukan dimasakkan yang enak, dimasakkan Indomie pakai telur. Udah ini aja lah biar cepat. Ya Allah ya Tuhan, hati-hati jolim. Bu, Ibu, makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang yang beriman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, kemudian hendaklah dia memuliakan tamunya. Oh Bu, kenapa ada speaker kita ini aman kan? Takut pula aku meledak, viral pula. Ceramah kita diupload nanti di YouTube Ustadz Fajar Official, nanti potong-potongannya diupload di TikTok Ustadz Fajar Nasution. Sekarang metode dakwah tak cukup dengan langsung ke masyarakat, akan tetapi kita harus aktif di media sosial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya Bu, jangan beda-bedakan tamu yang miskin sama yang kaya. Harus sama ratakan karena Allah begitu. Allah tak membeda-bedakan hambanya yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat jelata, tidak. Di hadapan Allah kita semua sama. Apa yang membedakannya adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling baik di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Bu, prinsipnya ketika datang tamu ke rumah kita, Bu, sambutlah dengan senyuman yang indah. Jangan nampakkan wajah yang kayak melayat. Ada kadang orang datang kayak melayat, dia sedih pula dia datang. Tunjukkan kebahagiaan. Masak yang enak-enak ya Bu, masak yang enak-enak. Kalau datang tamu kita jam 10, tawarkan ibu makan siang sini aja ya Kak. Tawarkan itu, tawarkan. Jangan tunggu pulang dia, tawarkan. Datang dia habis maghrib, tawarkan makan. Kenapa? Ketika kita beri makan tamu itu, maka banyak kemuliaan yang datang kepada kita. Kata Rasulullah, tamu yang datang ke rumah membawa 1000 berkah, membawa 1000 kebaikan kepada kita. Dosa kita penghuni rumah itu dibawa oleh tamu itu tadi, kebaikan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan menjadi keluarga yang zalim. Yang kaya kita muliakan, yang miskin kita hinakan, tak boleh. Kebanyakan kita nanti ketika meninggal dunia, bukan bupati yang gali kubur kita, bukan camat yang gali kubur kita, bukan dokter yang gali kubur kita, tapi yang menggali kubur kita adalah orang-orang yang susah. Betul?
Ketika kita ada acara yang menolong bukan orang di luar tapi tetangga-tetangga kita, maka jangan sombong menjadi manusia. Tetap kita tolong saudara kita yang susah, kita bantu anaknya, kita tolong fasilitasi sekolah kalau memang kita betul-betul mampu, kalau betul memang kita memiliki harta. Jangan sia-siakan harta saat ini sama kita, karena harta ini pertanyaan paling banyak nanti. Dari mana dapatmu? Mau kemana kau belanjakan? Maka utamakan sedekah kepada keluarga, kepada tetangga. Kalau memang sudah disedekahi semua, baru kepada orang yang banyak. Meninggal Khadijah. Kenapa menangis Rasul? Karena Khadijah ini bukan wanita sembarangan. Khadijah ini adalah wanita yang paling kaya, yang paling mulia, akhlaknya sangat baik. Khadijah rela memperjuangkan hartanya, bahkan nyawanya untuk terlaksananya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pantaslah Rasul itu bersedih, orang tuaku yang dimuliakan Allah. Maka kesedihan Rasul menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dan Buraq untuk membawa Rasul jalan-jalan. Itulah disebut dengan Isra wal Mi'raj. Diperjalankannya Rasul pada suatu malam. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, Pak, kita yang sudah haji, kita yang sudah hajjah, maka jagalah baik-baik amalan yang kita lakukan itu. Rukun kelima yang sudah kita lakukan itu, jagalah baik-baik, jangan nodai. Karena kadang ada orang berangkat umroh, berangkat haji, bukan dikarenakan untuk ibadah, akan tetapi dikarenakan untuk pamer. Siapa yang kepingin haji dan umroh? Alah, gak kepingin kita bilang. Yang kepingin haji dan umroh? Pingin, Bu? Mudah-mudahan kita bisa berangkat umroh dan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, makanya penting kita itu mencari harta. Kenapa? Karena ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya baca Al-Quran, bukan hanya berzikir, akan tetapi berangkat umrah dan haji adalah ibadah yang jaminannya adalah semua dosa kita terhapuskan kalau kita mendapatkan umrah dan haji yang mabrur. Makanya kadang ada orang bilang gini, nggak apa-apa hidup miskin asal bahagia. Datang kawannya, ya udah aku doakan kau miskin, ya merepet dia. Jangan kita buat prinsip seperti itu. Nggak apa-apa miskin asal bahagia. Mohon maaf, kebanyakan orang yang nggak bahagia itu dikarenakan dasar ekonomi yang susah. Kenapa? Dikarenakan ibadah itu butuh harta, ibadah itu butuh uang, betul? Artinya jangan buat prinsip begitu. Prinsip kita adalah biarlah sederhana asalkan bahagia. Sederhana bukan berarti miskin. Bukan berarti miskin. Tapi sederhana itu adalah bagaimana cara kita menyikapi hidup di dunia ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang takabur, yang sombong kepada manusia. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Kemudian pendek ceritanya, berangkatlah Rasul minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai ke langit pertama, sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Disitulah Rasul mendapatkan risalah, mendapatkan hadiah berupa solat yang wajib kita kerjakan saat ini, yang awalnya 50 kali menjadi 5 kali. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Melalui momentum peringatan Isra wal Mi'raj ini, ayo kita senantiasa mengerjakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu solat wajib 5 kali dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Isra Mi'raj tak wajib, wirid tak wajib, melayat tak wajib, tapi kalau solat ini adalah wajib fardu ain. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, solat ini adalah amal ibadah yang pertama nanti dihisab di hadapan Allah.
Memang banyak sedekah kita, banyak kita membaca Al-Quran, tapi kita nggak mau sholat. Macam mana nih nanti kita di hadapan Allah? Apakah mampu sedekah kita itu menutupi sholat kita? Tidak bisa. 800 ton beras tidak bisa menggantikan 1 rakaat sholat kita. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Ustadz, apakah ada gunanya orang yang bersedekah tapi nggak mau sholat? Ada. Tetap ada. Tetap ada. Kenapa? Antara sedekah dan sholat itu berbeda. Mudah-mudahan karena dia rajin bersedekah dapat hidayah mau ke masjid. Yang nggak boleh itu adalah sombong, sholat berjamaah tiap waktu tapi tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi, berarti pelit. Karena dalam kehidupan ini hubungan kita kepada Allah harus bagus, hubungan kita kepada manusia pun harus bagus. Hablum minallah wa hablum minan nas, harus nantiasa baik kita di dunia ini. Artinya apa? Ada orang-orang yang gila-gila akhirat, sholat aja, tapi sama orang dia nggak peduli. Ada pula gila-gila dunia yang dicarinya, sholat dia nggak peduli. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Ayolah betul-betul Pak, akhir zaman masjid dibangun 50 meter masjid, 50 meter masjid, tapi manusianya tak bangun-bangun. Betul. Ini akhir zaman, masjid dibangun begitu indah, ornamen begitu indah, AC dingin, pagar keliling, lampu terang, tapi jamaahnya tak tersentuh ke masjid. Dulu, masjid zaman dulu, itu masjidnya adalah dari papan buruk, bocor, lampunya gelap, tapi jamaahnya banyak yang datang. Betul? Zaman sekarang masjid ini luar biasa, tapi kenapa tak terpanggil kita ke masjid? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abu Lais As-Samarqandi, ternyata penyebab orang malas sholat, penyebab orang tidak khusus sholat, kata beliau, adalah karena mudahnya kita digoda oleh syaitan. Ini penyebabnya. Syaitan itu akan datang menggoda kita ketika kita hendak melaksanakan sholat. Azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka para syaitan akan berpencar untuk menggoda manusia. Dia bukan menggoda jangan sholat, bukan, tapi dia akan membisikkan, nanti aja kau sholat, kerjakan aja kerjaanmu dulu, bentar lagi suamimu pulang kerja, masaklah kau cepat, selesaikanlah panenanmu ini, nanti udah mau pulang. Begitulah cara syaitan. Makanya musuh kita yang paling besar adalah syaitan, musuh yang paling nyata. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu orang tuaku yang dimuliakan Allah, kalau dia tak berhasil menggoda kita, tetap kita ke masjid, maka syaitan akan menggoda kita ketika kita sholat. Tidak khusyuk kita, mulai kita takbir Allahu Akbar, maka syaitan akan membisikkan, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Apakah sah sholat kalian Ustaz mengingat seperti itu? Secara rukun tetap sah, akan tetapi tidak mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Oleh karena itu orang tuaku yang dimuliakan Allah, macam mana supaya kita terhindar daripada godaan syaitan? Yang pertama amalannya, jangan pernah putus wudu. Ibu, jangan pernah putus wudu ya Bu. Kalau kita mau terhindar dari godaan syaitan, jangan pernah putus wudu. Batal ambil, batal ambil, batal ambil. Yang kedua, seringlah kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita sebagai seorang wanita tetaplah menutup aurat dimanapun kita berada. Baik di rumah, tetap kita menutup aurat. Karena syaitan itu, iblis itu, supaya tidak mudah menggoda kita ketika kita sedang menutup aurat. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Yang keempat, rajinlah bersedekah. Maka insya Allah amalan ini ketika kita amalkan, maka kita tidak akan mudah digoda oleh syaitan. Orang tuaku yang dimuliakan Allah,
Sebentar lagi kita insya Allah sampai pada bulan Ramadan. Ayo ramaikan masjid kita. Bapak-bapakku, abang-abangku, ayo ramaikan masjid kita. Anak-anak, pemuda-pemuda, kita ramaikan masjid kita. Kalau bukan kita yang meramaikannya, siapa lagi? Pertanyaannya bagi kita sekarang, kenapa tiap Jumat Pak kita bisa datang ke masjid ramai? Kenapa kalau sholat zuhur nggak ramai? Kan gitu. Artinya sebenarnya dari segi kebaikan iman kita masih ada walaupun seminggu sekali. Yang paling parah itu adalah Jumat pun tak terpanggil lagi dia. Yang terpanggil dia hanya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Maka mohon maaf, di sini perlu kita untuk memperbaiki, mohon maaf kepada Bapak BKN, manajemen masjid, manajemen pengelolaan masjid. Karena iman kita sekarang iman lemah. Jangan kita berpikir kita datang sholat ke masjid, azannya harus enak. Kadang orang kalau azan nggak enak nggak mau ke masjid. Salah niatnya sholat ketika dia sholat dikarenakan azan yang enak, dikarenakan imam yang enak. Tapi memang harus ada tugas kita sebagai BKM, sebagai pengurus masjid memperhatikan ini. Karena ini sudah akhir zaman orang tua yang dimuliakan Allah. Maka kita gunakan, kita manfaatkan anak-anak muda kita. Azan subuh kita bikin si julpan. Azan subuh dia di masjid sana, Masjid Nurul Jannah. Insyaallah kita semua masuk ke jannah, amin ya rabbal alamin. Azan subuh si julpan. As-salatu khairum minan naum. Maka insyaallah akan ada perubahan di kampung kita. Azan zuhur si Supriyadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tukar-tukar azan, enak enggak? Azan asar, azan pula si Yanto. Asyhadu an la ilaha illallah. Berganti-ganti. Azan maghrib, azan pula si Yudi. Si Yudi ini kebetulan pemain jarket. Ada pula jarket si Yudi ini. Pas dia azan, kebetulan Pak BKM tak datang, tak ada yang azan. Azan lah si Yudi. Taulah pemain jarket. Dia azan. Hayya ala sholat. Bukan datang orang sholat kesurupan, orang kesurupan. Azan Isya si Andi. Si Andi ini memang panjang kali napasnya. Pemain qasidah dia, saking panjangnya tak dapatnya tekongan. Hayya 'alal falah, Allahu akbar. Lari pula azan. Artinya apa orang tua yang dimuliakan Allah? Semangat dalam masjid itu harus ada. Tarawih 11 rakaat, tapi kadang-kadang 11 rakaat terasa kayak 21 rakaat. Imamnya lama kali awak yang mati di belakang. Ini aja nggak siap-siap, pegara ini aja. Diginikan paling tentu apa nggak tahu aku. Ditulakkannya, tekongkannya bar. Bismillahirrahmanirrahim. Mak sesak napas. Wapi gitu nggak sanggup aku Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mak Ar-Rahmanir-Rahim. Mati aku yakin gitu Pak. Aku pulang aku Pak. Pulang aku, nggak perlu dia aku, nggak sholat pun biarlah. Kenapa? Karena beribadah tanpa ilmu itu tertolak. Ilmu ibadah itu harus ada, kata Rasul. Sholatlah kamu macam mana aku sholat, macam mana Rasul sholat. Kalau berjamaah singkat, padat, tepat. Udah. Tidak penting kita panjang-panjang, kecuali memang lingkungan kita itu adalah lingkungan orang yang terbiasa ayat-ayat yang panjang. Maka dipercepat, tapi jangan cepat kali. Ada ku tengok di YouTube, pondok pesantren pula, sholat tarawih 21 rakaat, 7 menit siap, viral. Enggak sah sholatnya itu. Kenapa enggak sah sholatnya? Karena kan ada rukun, ada tumakninah, harus baca al-Fatihah. Kalau kita bikin sholat tarawih cepat 7 menit siap, yakin aku Pak, banyak kita yang bermatian. Yakin aku, kena stroke lah, kena apalah,
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Mati enggak? Mati kita. Jangan gitu juga lah besti. Ya dipikirkanlah jamaah. Ya biasa-biasa aja, yang sedang-sedang aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau begitu kita tarawih, insya Allah tarawih kita akan terasa khusyuk. Betul? Mudah-mudahan manajemen masjid kita bisa kita perbaiki, anak-anak muda kita manfaatkan. Harus semangat. Kadang-kadang Bilal tarawih itu pula ngopung-ngopung, nggak semangat tawa. Subhana malikil ma'ad, Subhana malikal ma'ad. Yang sesak-sesak napas itu bikinnya pula Bilal tarawih. Kasih anak muda, tuliskan teksnya. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud. Kan lebih semangat Ramadan kita, betul? Kadang-kadang gak gitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gimana lah mau semangat? Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang semangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pun jawabnya enggak usah pala bentar. Kadang-kadang ada gitu. Allahumma salli wa sallim alaihi. Enggak mesti kayak gitu juga lah. Beradabnya kita yang beramal ini. Enggak mesti kayak gitu juga lah. Semangat-semangat cuma pakai ilmu juga. Lah kan ada kadang gitu. Betul enggak? Ada gitu enggak? Enggak usah kayak gitu kita. Biasa-biasa aja. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Udah. Kok sepala dibentak-bentak. As-salatu tarawih rahimakumullah. As-salatu dalallah. Sampai keluar ginjal waktu dibuatnya. Kadang-kadang awak pun mati salat tarawih mendengarkan wakni. Betul enggak? Enggak apalah mesti kayak gitu. Karena ibadah itu harus ada ilmunya. Harus ada landasan ilmu. Iman, ilmu, amal ini harus saling bergandengan. Iman kita kuat, tak beramal kita tak ada gunanya. Beramal kita tanpa iman tak ada gunanya. Beramal berilmu tanpa ilmu enggak ada gunanya. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Maka ayo kita perbaiki lagi bacaan-bacaan dalam salat kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami Allah untuk mengingatmu. Bantulah kami untuk bersyukur kepadamu. Bantulah kami Allah untuk memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Jadi harus kita berusaha memperbaiki amal ibadah solat kita. Ya Pak, terus kita perbaiki. Yang mana mau kita perbaiki Ustaz? Yang pertama niat. Kata Rasul, innamal a'malu bin niat. Segala perbuatan itu tergantung niat. Kalau niatnya baik dicatat baik, niatnya buruk walaupun perbuatannya baik tidak dicatat. Hati-hati, orang tuaku yang dimuliakan Allah. Maka luruskan kita niat kita solat karena Allah, bukan karena siapapun. Bukan karena meramai-ramaikan Ramadan, tapi betul-betul kita mengharapkan ampunan dari bulan suci Ramadan itu. Yang kedua adalah perbaiki bacaan solat. Menurut Imam Syafi'i, baca Al-Fatihah dalam solat itu wajib. La solatan liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam solatnya. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari Al-Fatihah. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Ustaz, saya enggak pandai baca Al-Quran. Terus belajar. Tapi Al-Fatihah ini wajib untuk kita pelajari secara khusus. Kenapa? Karena ini rukun di dalam solat. Harus wajib. Ada namanya rukun qauli dalam solat, rukun yang harus diucapkan. Kalau enggak kita ucapkan Al-Fatihah ini, maka tak sah solat kita secara rukun. Perbaiki Al-Fatihah kita. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Al-Fatihah 7 ayat, bismillah sampai waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terkadang ada orang baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahirabbil alamin, enggak jelas tajwidnya, enggak jelas panjang pendeknya, maka ini solatnya tidak sah. Apalagi dia tidak mau belajar bagaimana supaya dia mampu membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, Ramadan ada amalan kita namanya tadarus. Tadarus Al-Quran kan Bu? Subuh-subuh kita tadarus, malam kita tadarus Pak. Jangan hanya anak-anak disuruh tadarus. Kita sebagai orang tua ini harus kita contohkan kepada anak-anak. Jangan orang itu tadarus kamu, kita merokok di masjid. Hati-hati. Hati-hati yang merokok di masjid, mohon maaf. Itu bukan warung kopi, tapi itu adalah tempat ibadah. Hati-hati kita Pak. Aku sedikit agak pahit ya Pak. Jangan marah Bapak sama aku. Terkadang orang merasa biasa aja merokok di masjid. Ya Allah, adab kita terhadap masjid. Kalau merokok di rumah silakan. Jangan merokok di masjid, nggak boleh. Itu adab. Sah solat orang yang merokok, tetap sah. Tapi kehilangan dia keutamaan di dalam berwudu. Kadang ada orang habis wudu nunggu azan merokok di teras masjid itu. Padahal sunnah Rasul sebelum sholat bersiwak, gosok gigi. Kita enggak begitu pula sebelum sholat merokok. Kadang-kadang habis waktu 2 batang, 3 batang, 4 batang, 5 batang nunggu sholat. Ya, orang pun sholat enggak khusyuk. Allahu Akbar, ngantuk pula dia. Padahal sunnah Rasul ketika kita mengantuk, tutup mulut kita. Tutup mulut kita, jangan dibukakan. Nah, makanya apa arti orang tua yang dimuliakan Allah? Harus pandailah kita menjaga adab ini, memperbaiki amal ibadah kita ini, orang tua yang dimuliakan Allah. Maka tadarus kita di masjid. Kadang ada orang nggak mau belajar, tapi mau beramal. Contohnya tadarus. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Giliran apalah pula wa mulyadi ngaji. Dia baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kayak mana lah coba kayak gitu? Dia enggak mau belajar tapi dia mau beramal. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak mau dia belajar, padahal itu kan pendek. Nah, artinya apa orang tua yang dimuliakan Allah? Jangan sia-siakan waktu kita ini, terus kita perbaiki bacaan di dalam sholat kita. Kemudian yang ketiga, yaitu kita perbaikilah kemudian pakaian sholat kita. Ayo, kita yang mengaku cinta kepada Rasul. Apa bukti cinta kita kepada Rasul? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dialah yang mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, nanti dia akan bersamaku di surga. Bagaimana sunnah-sunnah Rasul dalam sholat? Rasul itu secara pakaian, pakai gamis, pakai jubah, maka itu sunnah. Kalau belum mampu kita menjalankan sunnah Rasul, jangan mengejek-ngejek orang yang menjalankan sunnah Rasul. Mohon maaf, ada saudara kita jamaah tabligh, mereka adalah orang yang menjalankan sunnah Rasul secara totalitas, mulai dari tidur sampai bangun tidur. Jamaah tabligh itu mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, cara berpakaian, ya, apapun itu, jenggotnya dipanjangkan, ini adalah sunnah. Pakai celak adalah sunnah. Itu semuanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita contoh. Kalau kita belum mampu pakai gamis sholat, setidaknya pakai koko, baju koko. Jangan baju-baju kaos oblong, jangan pakai celana training, pakai sarung, kita pakai sarung. Makanya Bu, ibu, ini menjelang Ramadan ya Bu, menjelang Ramadan, siapkan baju jubah bapak yang bagus, peci bapak yang baru. Kadang-kadang ada peci bapak itu 40 tahun nggak diganti, bau laron. Tahu ibu bau laron? Nggak diganti.
jilbab ibu berganti tiap minggu, gamis ibu berganti. Tapi mohon maaf, peci bapak dari hitam warnanya sampai warna merah saking 40 tahunnya nggak diganti. Malu kita sebagai istri, ditengok orang lah suami awak bajunya nggak digosok. Ya Allah, ya bu, makanya bu malu kita bu. Siapkan semuanya baju sholat bapak. Oh bang, ini bajumu ya bang, ini sarungmu, ini bajumu, ini lobemu. Ya bang, selopmu udah aku cuci. Ada di sini yang nyuci selop lakinya. Kiamat dunia. Gak jujur aja, nggak usah bohong. Ada? Nggak ada kan? Nggak yakin aku tuh. Merajuk. Ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam. Sambung bu. Allah, anda lagi hari itu. Orang tua aku yang dimuliakan Allah. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kitalah yang membuat suami kita dihargai orang. Apalagi dalam sholat. Siapkan semuanya. Beli baju koko bapak. Kalau beli baju koko, jangan yang bergambar-gambar. Gambar helikopter. Apalah gambar kuda lumping. Ngapain beli sholat kayak gitu? Yang polos, hitam, putih, abu-abu, merah maron. Gak usah beli baju bapak yang berwarna-warna. Gak nyambung awak sholat nanti. Allah. Imamnya lama, awak nengok baju orang. Ada yang gambar kambing, ada yang gambar apa namanya buah-buahan, ada yang gambar helikopter, ada yang gambar pesawat terbang. Kayak manalah awak mau khusyuk? Pakai yang polos. Pakai yang polos ya Pak. Macam baju bapak ini kan putih, macam begitu. Ini semua aman kita sebenarnya. Ini semua sudah aman ini. Ibu pun begitu, beli telekung ibu, telekung yang polos. Solat ini bu untuk ibadah, bukan untuk gaya-gayaan. Musim telekung bunga mawar, beli telekung bunga mawar. Musim telekung bunga tai ayam, beli telekung tai ayam. Nggak usah kita ikuti gaya-gaya yang begitulah. Allah, nggak usah pahala lah. Kalau telekung ibu banyak bunga-bunganya, insya Allah solat ibu, hati ibu berbunga-bunga. Allahu Akbar. Ini bunga apa ini? Bunga mawar apa bunga keladi ini? Aku nggak tahu ini bunganya banyak kali. Sibuk kita ngurusi bunga. Karena Pak khusyuk itu bukan berarti mata kita ini ditutup. Makruh sholat dalam menutup mata. Artinya kan apa yang kita tengok pasti nampak kita itu kan. Nggak mungkin nggak nampak ibu telekung ibu kan. Beli telekung yang polos-polos, yang hitam-hitam, abu-abu, putih-putih, yang coksu-coksu. Tahu ibu coksu? Apalah pula? Coklat campur susu. Kan itu kan? Makanya ibu beli kain, beli susu sama coklat, tumpahkan ke kain itu. Orang tua yang dimuliakan Allah. Yang lebih khusyuk lagi, ketika kita mampu membeli kain kapan, jahitkan menjadi baju sholat. Berani nggak Bapak? Ayo, berani. Jahitkan baju kita dari kain kapan. Itu apanya itu? Dah bajunya itu, kainnya itu, kain biasa nih. Nggak berani Bapak. Nanti ibu sampai rumah besok bilang gini, oh bang, apa deh? Aku nanti ke kota ya bang. Ngapain kau deh? Tapi bentar lagi Ramadan. Nah terus? Kata Ustadz kan pakaian harus diperbaiki. Aku mau belikan kapan lah bang, 3,5 meter. Nanti sampai tempat wagino mau kujahitkan. Untuk apa deh? Ya untuk abang lah. Mana tahu abang mati kan udah bisa. Jadi orang sholat pun lebih khusyuk. Allahu Akbar. Ya Allah, kan kapan ini ya Allah? Aku takut kali. Biniku nggak mikir loh, masa aku dijadikan kan kapan? Ya Allah, sakitnya Allahu Akbar. Pelan-pelan waktu takut dia mati. Allahu Akbar. Sami Allah, liman mati enggak aku hari ini ya? Kayaknya enggak lah. Ya Allah Tuhanku. Kita pun gitu bu, belikan kain kapan, jahitkan telekung ibu. Seram enggak bu kira-kira kalau kita sholat pakai kain kapan? Seram banget ya bu. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa ngamalkan kain kapan jadi telekung. Ya Allah, seram
mati gak aku hari ini ya? Mati aku lakiku kawin lagi gak ya Allah? Jangan kawin ya. Kalau nggak pernah mati ini betul-betul nggak mati. Artinya apa? Polos pakaian kita itu ternyata mampu membuat sholat kita khusyuk. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir yaitu kita perbaiki tempat-tempat sholat kita. Tempat sholat terbaik kita seorang laki-laki adalah di masjid. Datang kita ke masjid. Sebaik-baik sholat wanita adalah di rumah. Bukan berarti tidak boleh ke masjid. Boleh ke masjid, tapi utamakan di rumah. Khususnya sholat wajib seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau mau ke masjid boleh. Sholat terbaik seorang wanita di rumahnya, di tempat yang paling sudut, di tempat yang paling sunyi. Ibu sholat di ruangan sholat itu jangan ada depannya itu gambar-gambar foto keluarga. Rusak sholat kita. Allahu Akbar. Ini dulu lakiku ganteng kali ya Allah. Ini aku dulu ya, dulu kan aku punya teh lalat, sekarang kok nggak ada ya. Dibacanya semuanya apa yang di muka itu, ada bunga-bunga apa segala macam. Buat tempat sholat kita itu khusus polos. Kalau main catnya kuning-kuning, catnya abu-abu. Jadi nggak usah lagi ada yang nempel-nempel sejam segala macam, nggak usah ada. Kenapa? Supaya sholat kita lebih khusyuk. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir pada kesempatan yang mulia ini, sebagai muhasabah kita di malam yang mulia ini, ingatlah bahwasanya kita di dunia ini tidaklah kekal abadi. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini ketika sampai waktu datang kepada kita, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang tua mati, yang muda mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Semua akan kita meninggal dunia. Oleh karena itu, orang yang paling beruntung ketika menghadap Allah adalah dia orang yang sudah mempersiapkan bekal menuju kematiannya, yaitu bekalnya adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa, kata Allah. Makna daripada takwa adalah kita jalankan perintah Allah, kemudian kita tinggalkan larangan Allah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu harus senantiasa kita mengingat kematian. Kata Rasul, aksiru zikra hazimil lazzat ya'nil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian kita akan semakin dekat kepada Allah. Dengan mengingat kematian kita akan takut siksaan Allah. Dengan mengingat kematian kita tak akan mungkin berbuat keburukan kepada orang lain, tapi kita akan berusaha memperbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya supaya kita termasuk hambanya yang baik. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu senantiasalah dalam kehidupan ini jangan pernah kita lupa meninggalkan kewajiban kita yang telah kita sampaikan tadi, sholat. Mudah-mudahan kita mati semua dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita mati di dalam masjid. Kenapa takut Bapak? Mudah-mudahan kita mati pas wirid. Bu, mau nggak mati pas wirid? Mudah-mudahan kita semua mati pas sholat. Kenapa dia orang ibu? Takut ibu mati ya? Ayo, siapa yang mau mati husnul khotimah? Siapa yang mau mati husnul khotimah, mati dalam keadaan baik? Mau ibu mati? Siapa yang mau mati pas sholat? Habis assalamualaikum warahmatullahi mati. Siapa yang mau? Enggak ada yang mau bilang. Mau ibu mati pas sholat? Ya Allah ya Tuhanku. Mau ibu mati pas sholat? Mau ibu? Nanti subuh mau ibu. Siapa yang mau mati dalam membaca Al-Quran? Mintalah kepada Allah mati dalam keadaan baik. Allahumma husnul khotimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan baik. Jangan sampai engkau wafatkan kami Allah dalam keadaan tidak baik. Tanda-tanda orang yang mati baik diantaranya ketika jelang-jelang horo-horo, jelang kematiannya, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu dia membaca la ilaha illallah dakhulal jannah. Itulah makanya gunanya kita memperbanyak zikir la ilaha illallah. Kemudian tempatnya itu adalah tempat yang mulia. Mati di masjid, mati di wirid, mati mendengarkan ceramah, mati pas ceramah. Aku ini agak takut aku.
Kadang-kadang musim-musim ketika Ustadz mati pas ceramah, bukan mati husnul khotimah, rupanya Ustadz tuh lupa makan, mati juga dia. Makanya alhamdulillah aku makan dari banyak-banyak aku makan tadi. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Intinya mempersiapkan kematian kita, siapkanlah dengan amal ibadah yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan demikian ceramah kita, agama kita bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh jamaah orang tua yang dimuliakan Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة علينا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين استغفر الله تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسفينا وجخرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.